Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang komponen penunjang pada instalasi refrigerasi pada alat peraga. Selain adanya komponen utama pada alat peraga instalasi refrigerasi, ada beberapa juga komponen penunjang. Beberapa komponen penunjang tersebut adalah, yang pertama adalah side glass, yang kedua adalah pipa kapiler, kemudian filter dryer, kemudian pressure gauge, yang terakhir adalah high low pressure switch. Oke, langsung saja kita ke side glass. Nah, jadi side glass di sini adalah salah satu komponen untuk kita dapat melihat kondisi refrigeran yang sedang berada pada sistem. Nah, contoh dari gambarnya itu, contoh dari alatnya itu seperti ini. Nah, jadi kita itu bisa melihat cairan di dalam ini apakah ada masalah atau tidak, kemudian ada nggak cairannya gitu. Jadi hanya untuk tempat ngintip lah istilahnya. Nah, kemudian lanjut ke pipa kapiler. Nah, dari pipa kapiler ini sebenarnya komponen yang penting juga ya. Jadi pipa kapiler itu bentuknya itu melingkar-lingkar. Nah, dengan tujuannya, memang ada tujuan tertentu ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengurangi tekanan pada cairan ya, atau ini refrigerannya. Jadi dengan adanya pengurangan tekanan ataupun penurunan tekanan itu, fase dari refrigeran itu dari cair, yang awalnya cair, menjadi campuran cair dan gas ketika dia mencapai evaporator. Jadi sudah kita bahas sebelumnya evaporator itu apa. Kemudian mengontrol aliran refrigeran dengan ukuran panjang tertentu. Pipa kapiler mengontrol jumlah refrigeran yang mengalir dari sisi tekanan tinggi ke sisi tekanan rendah. Itu jelas ya. Jadi itu tadi, dengan kita menurunkan tekanan, ingat dengan rumusnya gas ideal. Jadi dengan kita menurunkan tekanan, jadi kita juga menurunkan suhunya, suhu dari gas ideal ya. Kalau rumusnya itu PV sama dengan nRT. Jadi bentuk dari pipa kapiler itu seperti ini ya. Dia lewat dengan tabung kecil sekali, jadi masuk terus muter. Nah, itu dengan tujuan tertentu, memang untuk mengurangi tekanan sebelum dia masuk ke evaporator. Nah, kemudian sebenarnya pipa kapiler ini pada instalasi sederhana dia itu sebagai pengganti dari katup ekspansi. Kita tahu bahwa katup ekspansi itu harganya lumayan mahal ya. Jadi kalau memang hanya untuk alat peraga, sepertinya cukup dengan pipa kapiler saja seperti ini. Langkah-langkah kerjanya, dia refrigeran cair bertekanan tinggi mengalir dari kondensor menuju ke pipa kapiler. Ketika refrigeran memasuki pipa kapiler, ukuran diameter pipa yang kecil ya, jadi dengan ukurannya yang kecil itu ya, jadi tekanannya kan secara drastis akan berkurang ya. Nah, dari tekanan itu turun, maka suhunya juga turun. Jadinya kalau kita nanti pada saat instalasi refrigerasi itu kita pegang pipa kapiler ini sudah pasti dingin gitu. Kita pegang aja, dingin ini. Pada akhir pipa kapiler, refrigeran keluar dengan tekanan rendah dan suhu yang lebih rendah. Biasanya refrigeran berada dalam bentuk campuran antara cairan dan uap. Refrigeran ini kemudian memasuki evaporator, di mana panas dari lingkungan diserap oleh refrigeran, yang kemudian menguap sepenuhnya menjadi gas. Nah, jadi di evaporator itu kan terjadi pertukaran ya antara panas dan dinginnya. Jadi kalau misalkan yang kita rasakan di ruangan itu adalah cara dinginnya dari refrigeran,
ditukar dengan panas yang ada di dalam ruangan. Kemudian komponen selanjutnya adalah water dryer. Nah, untuk komponennya tuh seperti ini. Water dryer adalah komponen penting dalam sistem refrigerasi untuk menyaring kotoran, nah, tentu ya, dan menyerap kelembapan dari refrigeran sebelum mencapai komponen sensitif seperti katup ekspansi atau pipa kapiler, tentu ya. Jadi untuk menyaring kotoran sebelum nanti masuk ke pipa kapiler ini tadi, karena diameternya kecil, takutnya dia akan terjadi penyumbatan. Kalau ada terjadi penyumbatan, nanti ujung-ujungnya ya bocor kan, atau mampet lah tentunya. Nah, terus jadi filter dryer ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu menyaring kotoran dan partikel. Refrigeran dalam sistem dapat membawa partikel kecil seperti serpihan logam, bla bla bla, kotoran, terproduksi korupsi. Kemudian dengan menyaring kotoran, filter dryer melindungi komponen sistem dari kerusakan dan memperpanjang umur operasionalnya, tentu ya. Kemudian menyerap kelembapan dalam sistem refrigerasi dapat terbentuk karena adanya udara atau uap air yang masuk selama pemasangan pemeliharaan. Filter dryer mengandung material penyerap kelembapan seperti silika gel atau siloid yang mampu mengikat dan menghilangkan air dari refrigeran. Nah, kalau misalkan kita goncangan ini ya, itu dia tuh seperti ada pasir di dalamnya, jadi kedengaran nggak mungkin. Bunyinya ada kayak pasir di dalamnya. Nah, itu di dalamnya itu adalah zeolit. Jadi untuk itu tadi mengikat kotoran atau menghilangkan air dari refrigeran itu juga. Nah, ya sama kan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah pressure gauge. Saya dipinjemin dua ya. Jadi pressure gauge itu fungsinya adalah untuk memantau tekanan yang ada pada dalam sistem. Ini ada dua. Jadi ini yang high, ini adalah high pressure gauge. Ini adalah yang low pressure gauge. Jadi terdapat perbedaan ya, walaupun sepertinya sama, tapi sebenarnya ada perbedaannya. Jadi untuk yang high pressure gauge itu untuk memantau tekanan tekanan yang sisi tinggi ya, pada tekanan tinggi dari sistem refrigerasi. Jadi biasanya ini untuk mengukur atau memantau tekanan yang keluar dari kompresor dan masuk ke dalam kondensor. Nah, kita lihat ya, kalau di barnya itu ini bisa sampai 500, jadi makanya itu disebutnya high. Dia dari 50 langsung dari 0 terus 50 loncat 100 150. Nah, di paling tingginya adalah 500 psi. Nah, ini adalah high pressure gauge. Kemudian untuk low pressure gauge-nya ini adalah low pressure gauge. Perbedaannya ada di angkanya ya. Jadi kalau low pressure gauge itu rentangnya itu lebih kecil. Jadi dia nggak langsung 0 langsung 50, jadi 0, 20, 40. Nah, jadi memang untuk memantau tekanan pada refrigeran itu untuk tekanan rendah. Jadi angka maksimalnya pun juga di 230, bahkan ada nilai minusnya 130. Oke.
Jadi ini dia dipasang untuk mengukur tekanan refrigeran setelah melewati katup ekspansi dan ketika refrigeran sedang menyerap panas di dalam evaporator. Nah, biasanya kalau ada warnanya itu biasanya kalau yang biru itu adalah low, kalau merah adalah yang high. ありがとうございました。